Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, dalam pertemuan kali ini kakak akan membahas soal-soal prediksi ujian akhir sekolah atau UAS untuk SMA ataupun SMK tahun 2022. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Namun sebelumnya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari saya seputar matematika. Oke, langsung aja ya, kita masuk ke soal nomor 1 ini, babnya yaitu tentang eksponen gitu ya. Nah, untuk eksponen ini mudah banget. Jadi, kalau misalkan soal nomor 1, bentuk sederhana dari, jadi kan kamu harus tahu sifat-sifat eksponen ya. Dimana kalau misalkan ada eksponen, kalau misalkan seperti ini kan bisa kita sederhanakan karena di sini variabelnya sama. Ini sama-sama A, sama-sama B, sama-sama C. Berarti bisa kita jadikan satu ya. Berarti kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Sedangkan kita tahu bahwa sifat eksponen itu kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat M dikurangi N. Ya, nah jadi kalau yang di dalam kurung ini cara pengerjaannya yaitu tinggal naikkan ke atas. Jadi pangkatnya yang atas dikurangi pangkatnya yang bawah. Nah, jadi dia tinggal A pangkat ini 3 ini 2 ya, berarti 3 dikurangi 2. Kemudian B pangkat atasnya kan dia min 2 ya, min 2. Ini B ini kalau naik ke atas jadinya min 3 gitu ya. Kemudian C 2 dikurangi min 1, 2 min 1 kan sama aja dengan 2 plus 1, baru dipangkatin lagi sama yang di luar. Nah, kemudian kita kerjakan yang di dalam dulu. A pangkat 3 dikurangi 1 itu 1, kemudian B pangkat min 2 min 3 itu min 5, C pangkat 3 tambah 1 itu 3. Nah, dipangkatin lagi sama min 2. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Nah, sifat dari eksponen kalau ada pangkat, kemudian dipangkatin lagi, maka pangkatnya itu dikali. Ya, pangkatnya dikali, berarti ini dikalikan 1 per 1. Jadi sama aja dengan A pangkat 1 kalikan min 2 itu min 2. B pangkat min 5 kali min 2 itu min kali min plus ya, jadi 10 ya. B pangkat 10, C pangkat 3 kali min 2 itu min 6. Nah, supaya dia bentuknya eksponen untuk pangkatnya positif, maka yang negatif ini boleh pindah ke bawah karena sifat eksponen A pangkat M itu sama aja dengan 1 per A pangkat min M gitu. Jadi kalau dia jadi seper itu kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Nah, jadi ini kan sama aja dengan B pangkat 10 karena udah positif berarti kita biarkan, sedangkan yang negatif kita pindahkan ke bawah. Jadinya A pangkat 2 dikali C pangkat N. Nah, maka jawabannya yang B gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 yaitu tentang logaritma. Nilai dari 2 log 63 dikurangi 2 log 21 dikalikan 3 log 32 gitu ya. Nah, sifat logaritma ini kan dia pengurangan nih. Sedangkan di sini basisnya itu sama ya. Kalau ada A log B gitu ya dikurangi A log C, nah berarti ini diapakan nih, jadi sama aja dengan A log B dibagi C, ini sama, jadi sama aja dengan 2 log 63 dibagi 21 karena sifatnya ini. Kemudian dia dikalikan sama 3 log 32. Nah, A log 63 bagi 21, 63 bagi 21 itu 3, ya kan? Dikalikan 3 log 32. Nah, ini kan sama ya. Kalau sama tinggal dicoret aja. Karena sifat A log B dikalikan B log C. Nah, kalau ini sama tinggal dicoret, hasilnya adalah A log C. Jadi ini hasilnya adalah 2 log 32, sedangkan 32 itu sama aja dengan 2 pangkat 5. 5-nya ke depan, jadinya 5 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu 1, berarti 5 kali 1 sama dengan 5. Maka jawabannya yang A. Lanjut untuk soal nomor 3, ini materi bab matriks. Diketahui ada matriks A, matriks B, sama matriks C. Hasil dari matriks 2A dikurangi B plus 3C adalah, nah ini mudah banget ya. Jadi penjumlahan suatu matriks 2A
2A dikurangi B ditambah 3C itu sama aja dengan 2 kali matriks A. Matriks A kan udah ada nih, berarti 2 kali matriks A nya itu 3 min 4 2 1 dikurangi B. B nya berarti kan matriks B ya, min 3 min 2 min 1 5 ditambah 3C berarti 3 dikalikan 5 4 min 2 min 1. Nah kemudian kalau ada seperti ini berarti kan tinggal kita kalikan aja nih. 2 kalikan 3 berarti berapa nih? 6 min 8 4 2 dikurangi ini tetap ya, min 3 min 2 min 1 5 ditambah ini dikalikan 3, 3 nya masuk, 3 kali 5 15 kemudian 12 min 6 sama min 3. Nah ini penjumlahan sama pengurangan suatu matriks, berarti yang kita jumlahkan atau yang kita kurangkan itu adalah elemen-elemen yang seletak. Jadi kalau seperti ini kan 6 dikurangi min 3 dikurangi min 3, min kali min kan plus ya, berarti 6 plus 3 kemudian plus 15 yang seletak. Nah min 8 sama, min 8 ini min 2 berarti plus 2 plus 2 plus 12. Nah yang sini 4 dikurangi min 1 berarti plus 1 plus min 6 berarti min 6 2 dikurangi 5 berarti 2 min 5 kemudian min 3. Nah udah tinggal kita jumlahkan aja, 6 ditambah 3 itu 9. Ini betul tadi ya, 6 plus 3 nah 6 plus 3 plus 15 ini plusnya ketinggalan, 6 tambah 3 9 9 tambah 15 berarti 24 min 8 plus 2 itu min 6 min 6 plus 12 berarti 6 4 tambah 1 5 5 min 6 itu min 1 2 dikurangi 5 2 kurangi 5 itu min 3 lagi berarti min 6. Maka jawabannya yang sesuai yang mana? 24 6 min 1 sama min 6, maka jawabannya yang E. Nomor 4, diketahui matriks D itu 3 2 kemudian matriks S itu 2 1. Jika matriks K adalah D kali S, maka K adalah, nah lihat ordonya, K ini ordonya berapa sih? Ordo itu kan baris dikali kolom. Nah D ini itu kan matriks yang berordo, barisnya kan ada 2, kolomnya 1 ya, berarti 2 kali 1. Kemudian S adalah matriks yang berordo 1 kali 2 1 kali 2. Nah jika matriks K adalah D kali S, K adalah D kali S. Nah D ini kan dia 2 kali 1 ya ordonya ya, sedangkan S itu ordonya 1 kali 2. Nah maka hasilnya itu adalah yang depan ini sama yang belakang, karena ini kan dia udah sama ya. Jadi nanti K itu adalah matriks yang berordo 2 kali 2 gitu ya. Tinggal kita kalikan aja, matriks yang berordo 2 kali 2 itu kan jawabannya berarti kan antara A sama B. Nah sekarang kita kalikan aja, D kali S, D itu adalah 3 2 sedangkan S adalah 2 1. Oke kita kalikan baris dikali kolom gitu ya, baris kali kolom berarti 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, 2 kali 2 4, 2 kali 1 1, maka jawabannya adalah 6 3 4. Ini 2 kali 1 2 ya, 6 3 4 2 6 3 4 2, maka jawabannya yang A. Nah kemudian lanjut ke soal yang nomor 5. Vektor U adalah 3I min 4J plus 2K dan V sama dengan min 2I plus 3J plus 9K. U kali V berarti kan tinggal dikalikan aja ya. U itu berarti kan dia kalau misalkan dibuat matriks itu kan 3 min 4 2 ya, yang kita tulis koefisiennya 3 min 4 sama 2 dikalikan V itu min 2 3 9. Udah tinggal kita kalikan aja, kita kalikan kemudian kita jumlahkan. 3 kali min 2 min 6, 4 kali min 4 kali 3 min 12, 2 kali 9 plus 18. Udah nih jadi berapa? Min 6 min 12 itu min 18, min 18 plus 18 jadi 0. Maka jawabannya yang A. Soal nomor 6, jika Gx sama dengan 2x min 3, Fx sama dengan 3x plus 5, maka FOGX. FOGX itu ada apa sih?
FOGX itu sama aja dengan F dalam kurung GX. Jadi nanti fungsi G ini yang dimasukkan ke fungsi F. Caranya gimana? Ya tinggal kita tulis aja nih FGX, berarti F GX-nya siapa? GX-nya yaitu 2X min 3. Nah, kalau misalkan Fx, ini kan ada Fx ya. Fx sama dengan 3X plus 5, sedangkan yang ditanyakan adalah F 2X min 3. Nah, kalau X nya diganti 2X min 3, maka X ini juga sama diganti 2X min 3, jadinya plus 5. Nah, jadinya 3 kali 2 itu 6X min 9 plus 5. 6X min 9 tambah 5 itu min 4. Salah ya, ada yang salah hitung ya. Ini 3 kali 2 ini 6, 3 kali min 3 9, tapi kenapa nggak jawabannya? Min 9 tambah 5 itu nggak masalah ya, nggak ada jawabannya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Sebuah lingkaran berpusat di 2,-3. Jika lingkaran tersebut melalui titik 5,4, maka persamaan lingkarannya itu apa? Nah, jadi kalau ada soal lingkaran itu yang kita perlukan untuk membuat persamaan lingkaran itu kita butuh yang namanya pusat sama jari-jari. Nah, di sini kan udah ada nih berpusat di titik. Nah, ini berarti dia pusatnya A, B. Kemudian lingkaran itu melalui titik 5,4. Nah, berarti nanti si titiknya ini nanti kita gunakan untuk mencari jari-jari. Nah, persamaan lingkaran itu gimana? Persamaan lingkaran yang berpusat di A, B itu kan dia rumusnya itu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Nah, kita anggap titiknya ini dia sebagai X sama Y. Kita cari R-nya, X-nya 5, berarti 5 dikurangi A itu kan dia pusatnya ini ya, berarti 2 kuadrat ditambah Y-nya 4 dikurangi B-nya min 3, min 3 berarti plus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. 3 dikurangi 2 itu 5 kurangi 2 itu 3 kuadrat itu 9 ya, ditambah 4 tambah 3 7 kuadrat itu 49 sama dengan R kuadrat. Nah, jadinya R kuadrat sama dengan 49 tambah 9 itu 58. Nah, setelah R kuadratnya ketemu, tinggal kita jabarkan aja. Karena jawabannya ini dalam bentuk persamaan umum, jadi nanti dari persamaan ini kita jabarkan ya. X min A kuadrat, jadi X sama Y nya nggak usah ditulis, jadi persamaan lingkarannya X min A hanya 2, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat, berarti Y min 3, berarti Y plus 3 ya, kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya ketemu 58. Nah, kita jabarkan aja. X dikurangi 2 kuadrat itu sama aja dengan X kuadrat min 4X plus 4 ditambah ini Y kuadrat plus 6Y plus 9 sama dengan 58. Oke, ini tinggal ke depan aja, jadinya X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y, kemudian ini 4 tambah 9 itu 13 ya, 13 sama dengan 58, maka 58 nya pindah ruas biar sama dengan 0. Nah, jadinya X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y, pindah ruas berarti kan dia dikurang, 13 dikurangi 58 yaitu negatif 45 sama dengan 0. X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 45 sama dengan 0, maka jawabannya yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini soal tentang program linier ya. Nilai minimum fungsi objektif pada daerah himpunan penyelesaian sistem persamaan adalah, nah ini saya butuh kertas untuk mengerjakannya karena sempit banget ya ruangnya. Oke, sekarang kita kerjakan yang nomor 8. Nilai minimum fungsi objektif. Jadi kita punya fungsi objektif itu 14X ditambah 7Y. Nah, jadi kan kita harus mencari si himpunan penyelesaian dari ini fungsi kendalanya ya. Jadi X plus 2Y, di sini kan ada X
plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini kita cari titik potongnya dulu aja. Titik potong di sumbu X sama di sumbu Y. Nah, ini kan kita anggap sebagai sama dengan dulu ya. Nah, kalau X-nya 0 berarti X-nya ditutup, itu jadinya kan 2Y sama dengan 12. Jadi Y sama dengan 6. Nah, sekarang kalau Y-nya 0, berarti X-nya 12. Kemudian, pertidaksamaan yang kedua itu 4X plus Y lebih besar sama dengan 12, sama ini X sama Y. Kalau X nya 0, Y nya 12. Kalau Y nya 0, Y nya 0 berarti kan dia 4X sama dengan 12, berarti X sama dengan 12 bagi 4 itu 3. Nah, kemudian fungsi kendala lainnya yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, sekarang kita buat ke dalam koordinat kartesius. Nah, yang pertama, ini kan dia melalui titik 0,6 sama 12,0. Kita kira aja misalkan di sini 6, berarti di sini 12 ya, agak lebih panjang ya. Nah, ini kita tarik aja. Nah, kemudian karena di sini tandanya adalah kurang dari, kalau tandanya kurang dari berarti HP-nya adalah yang mendekati 0,0. Berarti HP-nya yang bawah ini. Kalau HP-nya yang bawah, yang kita arsir yang atas. Jadi di sini ketentuannya HP-nya ini daerah bersih ya, biar lebih mudah. HP-nya daerah bersih. Jadi kalau dia kurang dari, HP-nya itu yang mendekati 0,0, jadi yang kesini ya. Jadi sebelah bawahnya garis, berarti HP-nya yang bersih. Jadi yang kita arsir itu yang bukan HP. Yang kedua, dia melalui 0,12. 0,12 di sini kita anggap 0,12 sama 3,0. 3,0 sama ini ditarik. Nah, tandanya adalah lebih besar. Kalau lebih besar berarti kan dia himpunan penyelesaiannya itu yang menjauhi 0,0 ya. Berarti kan HP-nya kan yang sebelah sini nih. Jadi yang kita arsir itu yang bukan HP, yang mendekati gitu. Kemudian X lebih besar dari 0, jadi kita arsir ini. Sama ini kita arsir. Nah, jadi inilah HP-nya. HP-nya itu dia dibatasi oleh 3 titik. Nah, titik yang pertama itu kan udah ketahuan nih, ini kita anggap A, ini B, ini C ya. Nah, A-nya kan udah ketahuan, tadi titiknya itu 3,0 dan B titiknya itu adalah 12,0. Jadi tinggal kita cari yang C. Nah, yang C ini adalah perpotongan dua garis. Perpotongan antara dua garis ini berarti tinggal kita eliminasi aja untuk mencari si C ya. Kita eliminasi, jadinya X plus 2Y sama dengan 12 sama 4X plus Y sama dengan 12 ya. Kemudian kita hilangkan aja yang Y, kita hilangkan, berarti atas kalikan 1, bawah kalikan 2. Nah, kalikan 1 berarti X plus 2Y sama dengan 12. Ini 8X plus 2Y sama dengan 24. Tinggal dikurangi aja, 12 kurangi 24 itu min 12, ini habis. X dikurangi 8X itu min 7X gitu ya. Min 7X berarti X sama dengan 12/7. Nah, kalau X nya 12/7 berarti Y nya berapa? Y nya kan kita masukkan ke salah satu nih, misalkan ke persamaan yang kedua. 4X plus Y sama dengan 12, berarti Y sama dengan 12 min 4X. 12 min X nya itu ketemu 4 kali 12/7. Nah, semoga nggak salah hitung ya, ini angkanya jelek banget. Jadi 12 dikurangi 48/7 sama dengan, kita samakan penyebutnya per 7. Jadi ini kalau disamakan penyebutnya, ini kan dia per 1 gini ya, 7 bagi 1 itu 7 kalikan 12 itu 84 dikurangi 48 ya, jadinya sama dengan 36/7. Nah, jadi titik yang kita dapat itu X, Y, X, Y, berarti 12/7 sama 36/7. Nah, titik ini nanti kita masukkan ke fungsi objektifnya. Nah, fungsi objektifnya kan ini kan ada 3 titik. Titik yang pertama itu tadi ini si A ini 3,0, kemudian si B itu 12,0 sama titik potongnya. Tadi titik potongnya itu ketemunya 12/7,36/7. Nah, oke, kita masukkan aja. Yang pertama 3,0 berarti X nya diganti 3,
Y-nya 0. Berarti kan dia 14 kali 3 ditambah 0. 14 kali 3 berapa? 14 kali 3 kita hitung manual nggak apa-apa ya. 14 kali 3 itu 12, 3, 4. Jadi harus sering-sering latihan seperti ini. Ini 42. Kemudian 12,0 berarti 14 kali 12 ditambah 0 ya, jadinya 14 kali 12, 8, 2, 4, 1, 8, ini 6, ini 1, 1, 6, 8. Sedangkan titik ini 12/7, berarti 12/7 dikalikan X-nya ini 14 ya, ditambah 7 kali Y-nya 36/7. Nah ini kan bisa dicoret nih, coret-coret 2. Ini 12 kali 2 itu 24, ditambah coret-coret 36, ini 60. Yang ditanyakan adalah nilai minimum. Nilai minimum tadi nilai yang diperoleh kan 42, 168 sama 60. Yang minimum berarti 42, maka jawabannya yang D. Nah, oke, lanjut ke soal nomor 9. Lanjut ke soal nomor 9. Suatu pesawat terbang, ini soal tentang program linear ya. Suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang yang terdiri dari kelas utama sama kelas ekonomi. Nah, seperti biasa kita misalkan dahulu kelas utama ini kita misalkan X, dan kelas ekonomi ini kita misalkan Y. Nah, diketahui tempat duduknya itu tidak lebih dari 200. Jadi tempat duduk ini sama ini tuh nggak boleh lebih dari 200. Berarti kalau kita modelkan ke dalam matematika itu X ditambah Y kurang dari sama dengan 200 gitu ya. Kemudian setiap penumpang kelas utama hanya boleh membawa bagasi 50. Nah, jadi si X itu hanya boleh membawa 50. Sedangkan kelas ekonomi kan dia si Y ya. Si Y itu hanya boleh membawa 20. Sedangkan pesawat hanya membawa bagasi 5,5 ton. 5,5 ton berarti kita jadikan kilo karena ini satuannya kilo ya. 5,5 ton itu 1 ton itu 1000 kilo, berarti kan 5500. Nah, ini fungsi kendalanya. Berarti kita tulis 50x ditambah 20y kurang dari sama dengan 5,5 ton atau 5500 kg, ya kan? Jika harga tiket pada kelas utama ini berarti kan si X, dan kelas ekonomi itu si Y, maka hasil penjualan tiket maksimum adalah fungsi tujuannya ya. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan hasil penjualan tiket maksimum. Berarti 800.000 X ditambah 600.000 Y, ini dia akan maksimum ketika dia terjual berapa gitu ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Kakak butuh 1 kertas karena lumayan panjang ini pasti ya. Sekarang kita harus buat si bentuk ini ke dalam diagram ya, bukan diagram tapi kita bikin grafiknya ya, koordinat kartesius. Ampun deh, salah mulu ya ngomongnya ya. Oke, X plus Y kurang dari sama dengan 200. Ini kita cari titik potongnya X sama Y. Kalau X nya 0, Y nya 200, Y nya 0, X nya juga 200. Kita masukkan di sini. Kita misalkan di sini 200. Kemudian di sini juga 200. Nah, kita hubungkan aja. Karena di sini kurang dari, maka HP-nya adalah yang bawah ya. Yang bawah ini nanti kita arsir aja. HP-nya yang daerah bersih, itu lebih mudah. Kemudian ini sama. Nah, ini kita perkecil aja, nolnya kita ilangin. Nah, kalau nolnya kita ilangin, berarti kan dia tinggal X sama Y. Oke, kalau X-nya 0 sekarang, kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Y-nya berarti 550 dibagi 2 ya. 550 dibagi 2 itu 275 ya. Kemudian kalau Y-nya 0, Y-nya 0 berarti 550 dibagi 5 yaitu 110. Nah, oke, berarti dia titiknya melalui 0,275. 275 kan berarti di atasnya ini ya, 275 sama 110,0 sebelum 200, 110,0. Nah, ke sini HP-nya sama karena kurang dari, berarti HP-nya yang bawah. Oke, berarti HP-nya di sini dia dibatasi oleh 4 buah titik ya. Nah, titik ini
kan 0,0 nggak mungkin ya, karena dia nggak terjual, jadi nggak usah kita hitung. Berarti ini A, ini B, ini C. Nah, titik A udah ketemu, A itu 110,0. Kemudian B ini belum ketemu ya, jadi nanti B nya kita cari. Kemudian C nya itu 0,200. Nah, kemudian titik B ini harus kita cari. Titik B ini adalah perpotongan antara garis pertama sama garis kedua. Berarti tinggal kita eliminasi aja untuk mencari si B. Nah, kalau misalkan kita eliminasi, itu kan berarti tadi apa garisnya? Garisnya itu X plus Y sama dengan 200. Kemudian 5X plus 2Y sama dengan 550. Kita eliminasi ya. Kita bikin sama. Ini atas kalikan 2, bawah kalikan 1. Berarti 2X plus 2Y sama dengan 400. Kemudian 5X ditambah 2Y sama dengan 550. Kita kurangkan aja, ini habis. Min 3X sama dengan min 150, atau dengan kata lain X yaitu 50. Nah, kalau X nya 50 berarti Y nya berapa? Nah, tinggal kita cari aja. X plus Y 200. Kalau X nya 50 berarti Y nya adalah 150. Nah, ketemu deh di sini titik B nya. B nya yaitu 50, 100 berapa? 150 gitu. Oke, setelah itu baru kita masukkan ke fungsi kendalanya ya. Fungsi kendalanya tadi kan ini ya, kita masukkan titiknya, titik pembahasannya satu persatu. Yang A 110,0, yang A itu kan 110,0 artinya X nya 110, Y nya 0. Nah, berarti kan ini 800.000 dikalikan X nya 110 ditambah 600.000 kalikan Y nya 0, berarti tambah 0 ya, jadinya berapa tuh? 8 kali 11 berarti 88. 0 nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 88 juta. Kemudian titik B itu kan tadi dapatnya 50 sama 150, berarti X nya diganti 800.000 dikalikan X nya itu 50 ditambah 600.000 dikalikan Y nya itu 150. Nah, kita hitung aja, 8 kali 5 kan dia 40. Nah, nolnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 40 juta gitu ya. 40 juta ditambah 6 kali 15 kali 6 itu 039, 90, berarti 90 juta. Nah, 40 tambah 90 berarti 130 juta. Kemudian yang terakhir yang C. Yang C itu titiknya 0,200. Jadi X nya 0, Y nya 200, berarti kan 0 ditambah 600.000 kalikan 200 yaitu 120 juta. Nah, kalau yang diminta adalah hasil penjualan maksimum, berarti dia maksimum ketika ini 130 juta, ketika dia terjual tiket A itu sebanyak 50 dan tiket B sebanyak 150. Maka jawabannya yaitu yang A gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Jumlah 5 suku pertama dari deret bilangan. Nah, ini adalah deret apa nih? Kan deret itu ada 2 ya, aritmatika sama geometri. Nah, sekarang kita lihat ininya dulu, bedanya. 12 ke 9 ini diapakan sih? Ditambah 6. Ini ditambah berapa? 6 juga. Tambah 6, berarti dia adalah deret aritmatika. Jumlah 5 suku pertama. 5 suku pertama boleh kamu jumlahkan manual karena yang tanyakan cuma 5. 13 tambah 19 tambah 25 tambah 31 tambah berapa? Ini 31 tambah 6 kan 37 ya. Nah, ini langsung jumlahkan manual aja nggak apa-apa, tapi karena yang diminta adalah cuma 5 suku pertama. Tapi kalau yang ditanyakan 20 suku pertama kan nggak mungkin ya kita jumlahkan satu-satu, berarti kita cari pakai rumus SN. SN rumusnya apa? SN rumusnya yaitu N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1B. Nah, karena jumlah 5 suku pertama berarti kan S5.
5/2 dikalikan 2A. A itu apa? A adalah suku pertama. Suku pertama 13, berarti 2 kali 13 itu 26 ditambah N-1B, tadi N-nya 5. 5 kurangi 1, 4 kali B. Bedanya itu 6. Oke, berarti 5/2 dikalikan, berarti 26 ditambah 6 kali 4 berapa? 24 ya. Nah, jadinya 5/2 dikalikan 50. Coret-coret 25. Nah, 25 kali 5 yaitu 125. Nggak masalah ya, nggak ada jawabannya. Jawabannya jumlah 5 suku pertama. Jumlah 5 suku pertama dari deret bilangan ya. Berarti ini kan nggak mungkin ribuan ya. Jawabannya adalah 125. Nomor 11. Rumus suku ke N barisan bilangan 2, 4, 8, 16, 32 adalah rumus suku ke N. UN itu rumusnya apa sih? UN itu rumusnya A ditambah N-1B kalau dia deretnya adalah aritmatika. Nah, kalau ini aritnya aritmatika apa geometri? Ini kan dia 2 ke 4 itu kan dikali 2 ya. Ini kali 2 kali 2. Nah, berarti dia bukan aritmatika tapi dia adalah geometri. Nah, deret geometri A-nya itu 2 dan R itu rasionya yaitu 2 juga. Yang ditanyakan adalah suku ke N, UN. UN ini kan dia kalau dia aritmatika. Kalau geometri UN itu rumusnya apa? A dikalikan R pangkat N-1, dimana A ini adalah suku pertama, R ini adalah rasio, dan N ini adalah suku ke N. Nah, berarti UN rumusnya A-nya itu kan dia 2 ya, berarti 2 dikalikan R-nya itu rasionya ketemu 2 juga, 2 pangkat N-1, berarti N dikurangi 1. Nah, ini tinggal yang dicari apa ini? Kita kan disuruh nyari rumusnya ya, 2 kali 2 pangkat N-1. Nah, kalau ini kita jadikan 1 gimana? Nah, lihat rumus dari eksponen A pangkat M dikali A pangkat N itu A pangkat M plus N. Ini kan kebetulan sama-sama 2 nih ya, berarti 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat N-1. Nah, jadinya kan kalau kita gabungkan 2 pangkat 1 ditambah N-1. Nah, ini 1 sama 1 habis, berarti tinggal 2 pangkat N, maka 2 pangkat N, maka jawabannya yang B. Nomor 12, segitiga ABC siku-siku di titik B. Jika panjang sisi AB sama dengan 12 akar 3 dan sudut BAC sama dengan 30 derajat, maka panjang sisi AC adalah, nah, segitiga ABC siku-siku di B. Kalau misalkan kita tulis gimana? Kalau kita gambarkan dia gini ya. Segitiga ABC siku-siku di B. Nah, berarti ini B. Nah, ini kita anggap A, B, C. Jika panjang sisi AB itu adalah 12 akar 3, kemudian dan sudut BAC adalah 30, maka panjang sisi AC adalah panjang sisi AC ya. Oke, untuk mencari panjang sisi AC itu kita gunakan rumus Pythagoras ya. Berarti kita harus tahu AB sama BC. Kita harus cari si BC terlebih dahulu. Nah, untuk mencari si BC di sini kan ada AB ya. AB itu 12 akar 3. Nah, sebuah segitiga itu kan total sudutnya harus 180. Kalau dia siku-siku kan di sini 90, ini 30, berarti di sini 60. Gitu kan? Nah, sekarang kita gunakan perbandingan aja. Nah, sin kalau yang ditanyakan adalah AC ya, AC, sedangkan di sini ada ini 30, kemudian ini ada, kan kita punya rumus sin itu demi depan dibagi miring, sedangkan cos itu samping dibagi miring. Nah, kalau misalkan nyari cos A, sampingnya kan ini ya, sedangkan miringnya dia. Oke, kita cari aja cos 30 ini ya, rumusnya itu kan AB dibagi AC. Cos 30 berapa? Cos 30 yaitu setengah akar 3 sama dengan AB nya itu 12 akar 3 per AC. Ya udah, berarti AC nya ketemu. Ini ada akar 3 sama akar 3 dicoret aja ya kan, berarti AC sama dengan
12 dibagi setengah. 12 dibagi setengah yaitu 24. Maka jawabannya yang D. Nomor 13, pada segitiga PQR panjang PQ adalah 6 cm. Di sini ada segitiga PQR. Panjang PQ adalah 6 cm, kemudian panjang QR adalah 4 cm. Jika sudut PQR adalah 60, PQR ini 60 ya, maka berapakah sisi dari PR? Nah, sisi ini berapa? Berarti kita gunakan rumus apa? Nah, kita kan punya rumus kosinus ya. Jadi kalau misalkan ada segitiga seperti ini, kemudian di sini A, ini B, ini C. Nah, di depan A ini kita anggap A kecil, depan B ini B kecil, ini C kecil ya. Jadi kita punya rumus kalau untuk mencari A kuadrat ya, rumusnya itu sama aja dengan sisi yang lain dijumlahkan. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC cos A ini. Nah, kalau misalkan yang dicari adalah B sama, jadi B kuadrat. Kalau yang cari B ini berarti sisi yang lain dijumlahkan. A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali AC cos B. Nah, kalau yang ditanyakan adalah C sama, berarti C kuadrat itu sisi yang lain kan B sama A ya, berarti B kuadrat ditambah A kuadrat atau A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB cos C, gitu ya. Nah, ini sama. Kalau yang ditanyakan adalah PR, jadinya PR kuadrat sama dengan sisi yang lain dijumlahkan. Sisi yang lain kan 6 sama 4 ya, jadi 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 2 kali sisi yang lain. 2 kali 6 kali 4 cos. Nah, cos sudut yang mengapit tadi cos Q, berarti cos 60. Udah tinggal kita hitung aja. PR kuadrat sama dengan 6 kuadrat ini 36 ditambah 4 kuadrat itu 16 dikurangi 2 kali 6 kali 4 cos 60 itu setengah. Ini dicoret. Nah, jadi 36 tambah 16 dikurangi 6 kali 4 berapa? 24 ya. Nah, oke, berarti tinggal 36 dikurangi 24 dulu deh biar mudah. 36 kurangi 24 itu kan 12. 12 tambah 16 berarti 28. Ini 28 adalah PR kuadrat. Ya, ini PR kuadrat. Kan yang ditanyakan adalah si PR, berarti akar dari 28. Akar dari 28 itu berapa? 28 itu sendiri kan bisa perkalian antara 4 kali 7. Betul kan? 4 kali 7. 7 kali tambah 7 kan 2. 14, 28 betul ya. Nah, sedangkan akar dari 4 itu 2, berarti 2 akar 7. Maka jawabannya yang E gitu. Nah, untuk nomor 14 ini adalah soal limit. Limit X mendekati 4. Ingat limit itu cara mengerjakannya itu kan tinggal kita masukkan aja. Tapi kalau hasilnya 0/0 berarti bisa kita kerjakan dengan cara pemfaktoran atau pakai L'Hospital gitu kan, atau pakai atau dikalikan sama sekawannya kalau dia mengandung akar ya. Ini kalau kita masukkan 4 kuadrat tuh berapa? 4 kuadrat ini 16 ya. 16 ditambah 8 kali 4 32 dikurangi 48 kan 0 nih, per dimasukin juga 0/0 berarti kan nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh seperti ini tinggal kamu turunkan aja, atas turunkan, bawah turunkan. Yang atas kalau diturunkan berapa nih? 2x ditambah turunan dari 8x itu 8 dibagi 2x min 4. Nah, tinggal masukkan aja, x nya mendekati 4 berarti 2 kali 4 ditambah 8 dibagi 2 kali 4 dikurangi 4. 2 kali ke 4 kan dia 8 ya. 8 tambah 8 itu 16 per ini 2 kali 4 8 kurangi 4 itu 4. 16 dibagi 4 adalah 4. Maka jawabannya yang A. Nomor 15, turunan pertama dari fungsi fx adalah, nah yang ditanyakan adalah turunan pertama. Ingat di sini kan dia soalnya itu dalam bentuk pembagian ya. Kalau nyari turunan pertama
Kalau ada fx itu u dibagi v, jadi nyari turunannya gimana? Apakah atas diturunin sendiri, bawah turunin sendiri seperti itu? Nggak boleh ya, jadi harus pakai rumus f aksen x, rumusnya yaitu u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Jadi nanti yang atas ini kita misalkan u, yang bawah misalkan v. Atas misalkan u nya sama dengan 9x min 5, kemudian du itu turunan dari u ya, turunan dari 9x itu 9, atau u aksen deh kita nulisnya, u aksen. Kemudian v nya itu 3x plus 2, v aksen yaitu 3. Udah, berarti f aksen x sama dengan u aksen v. U aksen u nya itu, u nya berapa tuh? U aksennya ini ya, berarti 9 dikalikan v nya 3x plus 2 dikurangi u v aksen, u nya 9x min 5 dikalikan v aksennya 3 dibagi v kuadrat, v nya itu 3x plus 2 kuadrat. Nah, oke, berarti tinggal kita hitung aja. 9 kali 3 itu 27 ya, 27x ditambah 9 kali 2 18 dikurangi 9x kali 3 27x. Ini dikurangi ya, ini min kali min jadi plus ya, jadi ditambah 15 kan. Oke, ini habis per 3x plus 2 pangkat 2. Nah, yang atas 18 tambah 15. 18 tambah 15 itu 33, ya kan? Berarti hasilnya 33 per 3x plus 2 kuadrat. 33 per 3x plus 2 kuadrat gitu. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Interval nilai x agar fungsi fx sama dengan naik adalah. Nah, syarat suatu fungsi itu naik ketika turunan pertamanya itu lebih besar dari 0. Berarti f aksen x lebih besar dari 0. Itu dia fungsi naik. Kalau fungsi turun berarti f aksen x-nya itu kurang dari 0. Berarti kita cari dulu f aksennya. F aksen x-nya itu turunan dari si fx. Jadinya 3x kuadrat plus turunan ini ke depan ya, 12x min 36 lebih besar dari 0. Nah, ini kita perkecil aja, semuanya kita bagi 3, jadinya x kuadrat plus 4x min 12 lebih besar dari 0. Nah, tinggal kita faktorkan aja nih. Faktornya yaitu 6 sama 2. Ini plus, ini min. Berarti x sama dengan min 6 atau x sama dengan 2. Nah, kita uji di garis bilangan. Min 6 sama 2. Antara min 6 sama 2 itu kan ada 0. Ada 0 ya, 0 di sini. 0 kalau kita masukkan hasilnya negatif, ini positif, ini positif. Nah, fungsi naik itu yang diminta adalah lebih besar. Kalau lebih besar yang diambil yang positif. Berarti x-nya kurang dari min 6 atau x-nya lebih besar dari 2. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 17. Jika diketahui fx, maka f2 ya. Kalau nyari f2 ya berarti tinggal kita masukkan aja kan, f2. Nah, ini ada fx, f2 berarti 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurangi 2 ditambah 1. 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 3 24 ditambah 4 dikurangi 2 tambah 1. 24 tambah 4 28. 28 dikurangi 2 itu 26. 26 tambah 1 27. Nah, ternyata nggak ada. Ini mungkin yang aksen ini mungkin ya, f aksen 2 ya. Karena kan di sini bisa jadi salah dalam penulisan, harusnya f aksen 2. Karena kalau yang ditanyakan f2 itu cukup mudah banget, tinggal kita masukkan. Tapi kalau yang ditanyakan f aksen 2 berarti kan kita cari turunannya dulu. Turunannya apa? Turunannya yaitu ke depan, 3 kali 3 9. 9x kuadrat tambah 2x min 1. Nah, f aksen 2 jadi 9 kali 4 plus 2 kali 2 min 1. 9 kali 4 berapa? 36.
ditambah 4 dikurangi 1. 36 tambah 4 itu 40, 40 kurangi 1 itu 39. Gak ada jawabannya juga. Nomor 18, nilai balik maksimum dari kurva Y sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x plus 20 adalah, nah jadi kalau misalkan nilai balik, kemudian nilai balik itu kan berarti kita harus nyari titik baliknya dulu. Nah titik baliknya ketemu, nanti untuk nyari nilai baliknya berarti kita nyari si Y-nya gitu ya. Berarti kalau untuk nyari titik balik maksimum atau minimum, syaratnya yaitu tinggal pakai turunan pertama. Kita turunkan pertama sama dengan 0. Jadi Y aksen sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari Y aksennya. Y aksennya siapa turunan dari ini? Turunan itu kan berarti tinggal ke depan aja nih. 3 kali 2 6. 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 kan boleh diperkecil ya, sama-sama dibagi 6, x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan, ini 2, ini 1, min sama min. Berarti x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Nah, ini kalau misalkan kita cari di garis bilangan, itu kan 1, ini 2, 0 kan di sini ya. 0 kalau kita masukkan itu positif, negatif, positif. Nah, kalau dari positif ke negatif itu kan naik dulu baru turun. Kalau negatif ke positif ini dia turun dulu baru naik, gitu kan. Nah, berarti kan dia titik baliknya itu dicapai ketika x-nya 1 di sini. Kita masukkan aja ini x-nya 1, berarti Y sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x plus 20. Kalau x-nya 1 berarti 2 kali 1 pangkat 3 1 kurangi 9 tambah 12 plus 20. Nah, ini nggak usah ditulis ya. 2 kurangi 9 itu min 7 tambah 12 itu 5 tambah 20 itu 25, maka jawabannya yang C. Oke, sekarang lanjut ke nomor 19 ya. Jadi soal nomor 19 ini yang ditanyakan adalah integral. Nah, sedangkan kalau ada integral seperti ini kan dia perkalian, berarti harus dijabarkan dulu menjadi bentuk penjumlahan sama pengurangan ya. Berarti harus kita kalikan dulu. Nah, ini kita kalikan satu-satu. Gitu, baru nanti kita integralkan. Berarti ini kalau dikalikan jadinya apa nih? Integral 6x kuadrat dikalikan 2x itu 12x pangkat 3. Ini dikalikan 4, 6 kali 4 24 x pangkat 2 ini ditambah 6x dikurangi 12 dx. Nah, sekarang kita integralkan. Integral itu kan pangkatnya ditambah 1 ya. 3 tambah 1 4, berarti 12 per 4 x pangkat 4 ditambah ini tambah 1 pangkatnya jadi 3, 24 per 3 x pangkat 3 plus 6 per 2 x pangkat 2 min 12x plus c. 12 bagi 4 itu 3 x pangkat 4 ditambah 24 dibagi 3 itu 8 ya, 8x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 12x plus c. Ingat kalau integral tak tentu itu selalu ditambah c, jadi hasilnya adalah 3x kuadrat plus 8x kuadrat. Ini ntar dulu, minus ya, ini enggak ada, ini minus, negatif, ini negatif, ini juga negatif, berarti 3x pangkat 4 min 8x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus c, maka jawabannya adalah yang C. Nah, untuk soal nomor 20 ini adalah integral tentu. Kalau integral tentu berarti harus kita masukkan nanti batasnya ya, berarti kita integralkan dulu. Integral ini berapa? Min 1 sampai 2, ini kan pangkatnya tambah 1 ya, 3, berarti sepertiga x pangkat 3 ditambah 6 per 2 x pangkat 2 dikurangi 4x. Ingat kalau sudah kita integralkan, kita nulisnya nggak di sini, tetapi batasnya ditulis di sini 2 min 1. Udah tinggal kita masukkan aja nilainya. Kita ganti x-nya sama 2.
berarti 1/3 dikalikan 2 pangkat 3 ditambah 6 bagi 2 itu 3 kali 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 dikurangi sama batas bawahnya min 1, berarti min 1 dipangkatin 3 itu kan min 1 ya, berarti min 1/3, min 1 kuadrat itu 1 kalikan 3 plus 3, min 1 kalikan min 4 itu plus 4. Nah 8 dibagi 3 berarti 8/3 ditambah 2 kuadrat 4 kali 3 12 dikurangi 8 dikurangi min 1/3 ini ditambah 7. Oke, sekarang ini dulu 8/3 min 1/3 itu kan dia ditambah nih, berarti 8/3 tambah 1/3 itu 9/3 9/3 itu 3, kemudian 12 kurangi 8 itu 4 dikurangi 7 karena ini kesini kan ya. Nah udah, berarti 3 tambah 4 7 kurangi 7 0, maka jawabannya yang A. Nomor 21, luas daerah yang dibatasi oleh garis sumbu X dan X sama dengan 2 adalah, nah ini kita harus cari dulu, kita gambar dulu ya di koordinat kartesius. Nah ini kita cari dulu titik potongnya X sama Y. Kalau X nya 0 berarti Y nya 6, Y nya 0, X nya kalau Y nya 0 gini berarti X nya adalah min 3 ya. Nah kalau kita gambarkan dia gini nanti, dia melalui titik 0,6 di sini 6 sama min 3,0 nah ini kita tarik gitu, kemudian dibatasi lagi sama sumbu X kan ini, dan X sama dengan 2 misalkan di sini angka 2. Nah X sama dengan 2 tuh gini. Nah berarti inilah yang akan kita cari luasnya gitu ya. Berarti luasnya yaitu integral batas bawahnya min 3 ya, karena ini tadi titiknya min 3, batas atasnya itu 2 dari atas dikurangi bawah. Atas ini itu kan grafiknya kan 2x plus 6 dx, karena bawahnya kan dia sumbu ya, berarti kan 0 kan. Udah, sekarang kita integralkan. Hasil integralnya, integral dari 2x yaitu x kuadrat ditambah 6x, batasnya 2 sama min 3. Udah, tinggal kita hitung aja. 2 dimasukkan, 2 kuadrat 4 plus 6 kali 2 12 dikurangi batas bawah min 3 dimasukkan, min 3 kuadrat itu 9, 6 kali min 3 itu min 18. Oke, berarti 4 tambah 12 itu 16 dikurangi 9 dikurangi min 8 itu min 9. Nah min sama min jadinya plus, jadinya 16 ditambah 9 sama dengan 25 satuan luas. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, nomor 23, dari 6 siswa, 4 pria dan 2 wanita akan dipilih untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya susunan kepengurusan yang mungkin terbentuk dengan syarat bendahara harus wanita adalah, nah ini nanti ada 3 susunan ya. Nah kita buat kotak aja ya, misalkan ini ketua, kemudian ini sekretaris, ini bendahara. Nah yang kita cari itu adalah yang ada syaratnya. Yang ada syaratnya di sini kan bendahara ya. Bendahara itu harus wanita, sedangkan wanitanya itu hanya 2. Nah, wanitanya 2 akan dipilih 1. Berarti kan kemungkinannya kan 2 kan ya, atau sama aja dengan kombinasi 1 dari 2. Memilih 1 orang dari 2 orang karena wanitanya cuma ada 2. Kemudian kan kalau ada dia dipilih 1 berarti kan wanita tinggal sisa 1 ya. Nah berarti untuk memilih ketua di sini cuma ada kemungkinan 4 pria sama 1 wanita ya, kan bebas mau milih pria atau wanita, berarti kita tinggal cari 1 orang dari 5 orang, berarti kan kemungkinannya ada 5. Nah kemudian untuk mencari sekretaris itu tadi udah dipilih 1 sebagai ketua, udah dipilih 1 sebagai bendahara, berarti kan sudah berkurang 2 ya. Sedangkan totalnya tadi kan ada 6 kurangi 2 berarti tinggal ada 4 orang yang bisa dipilih sebagai sekretaris. Nah ini tinggal kita kalikan aja, 5 kali 4 kali 2. 5 kali 4 itu
20 kali 2 yaitu 40. Oke ya, jawabannya adalah 40. Nah, ini kita cari kelanjutannya ya. Nah, oke, ini dia kelanjutannya. Jawabannya berarti yang D. Lanjut ke soal nomor 24. Di dalam kotak terdapat 6 bola kuning dan 4 bola hijau. Jika diambil 3 bola, diambil satu persatu tanpa pengembalian, maka peluang bola yang terambil berturut-turut kuning, kuning, dan hijau adalah, jadi ada 6 bola kuning sama 4 bola hijau. Akan diambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian ya. Tanpa pengembalian, peluang yang diambil itu adalah kuning, kuning sama hijau. Nah, sekarang kuning dulu nih. Di sini kuningnya ada berapa? Ada 6. Sedangkan dalam kotak ini totalnya kan dalam kotak itu ada 10, ya kan? Berarti peluangnya terambil kuning di pengambilan pertama berapa? Ya, berarti 6/10. Karena kuningnya ada 6, sedangkan totalnya di sini ada 10. Kemudian dikalikan pengambilan kedua kuning lagi. Tadi kuning udah diambil 1, berarti kan sisanya 5. Nah, berarti peluangnya yaitu 5 per berapa? Nah, totalnya 10 udah diambil 1, berarti kan tinggal 9. Dikalikan hijau. Hijaunya kan masih lengkap ya, masih ada 4. Berarti 4 per totalnya itu tinggal 8 karena udah terambil 2 kali. Nah, ini tinggal kita kalikan aja. Ya, kita coret-coret aja supaya perhitungannya enggak panjang. Ini sama ini dicoret, ini 2. Ini sama ini dicoret 2. 6 sama 2 dicoret 3. Kemudian 3 sama 9 dicoret 3. Nah, atas sudah habis, nggak ada sisa. Yang bawah itu tinggal 1/3 kali 2, 6. Berarti peluangnya yaitu 1/6. Jawabannya yang D. Nomor 25. Diagram lingkaran berikut menunjukkan produksi jagung selama triwulan pertama di 5 provinsi. Jika produksi jagung di provinsi Sulsel adalah 840 juta ton. Sulsel di sini kan 810 ton. Maka jumlah produksi jagung di provinsi sama dengan produksi jagung di provinsi Sulsel, gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini sebuah lingkaran, sedangkan di sini ada sudutnya. Sudutnya itu kan satu buah lingkaran totalnya 360. Nah, Lampung ini kan dia siku nih. Kalau siku berarti 90. Nah, 90 ini 54, ini 108. Berarti Jateng sama Jatim berapa? Nah, Jateng plus Jatim itu kan berarti 360 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 108 derajat tambah 54 derajat. Gini kan ya. Berarti 360 derajat dikurangi, nah ini kita jumlahkan aja nih, 90 tambah 108 tambah 54. 108 tambah 54, ini 14, 1, ini 6, 1 ya, 164 tambah 90, 4, 5, 2. Berarti 360 dikurangi 254. Nah, 260 kurangi 254 itu ternyata hasilnya adalah, sebentar, ini kayaknya ada salah hitung ya. 108 ditambah 54 ini 2. 162 ini 2, 252. Nah, 360 dikurangi 252 hasilnya yaitu 108. Jadi prosentasenya, bukan prosentasenya ya. Jateng sama Jatim ini kalau dia digabung itu ada 108 derajat. Berarti dia sama seperti Sulsel 108. Berarti kan hasilnya sama kan? Ya, jadi kata-kata ini, maka jumlah produksi jagung di provinsi Jawa Tengah sama Jawa Timur itu sama dengan produksi jagung di provinsi Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena dia sama di sini jumlah derajatnya, gitu ya. Oke, langsung ke soal nomor 26. Modus dari data tabel di samping adalah, nah modus itu apa sih? Jadi modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Jadi untuk menghitung modus kita punya rumus. Di sini kan datanya kan data berkelompok ya. Jadi kita punya rumus untuk modus. Nah, jadi rumus modus itu rumusnya yaitu TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan sama panjang kelas. Jadi ini kalian harus hafalkan. Nah,
Sekarang kita cari kelas modus. Kelas modus berarti kan dari data ini cari yang frekuensinya terbesar. Frekuensi terbesar kan ini ya 10 ya, berarti ini kelas modus ada di sini. Nah, TB ini adalah tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus berarti kan dia batas bawah ini dikurangi 0,5. 163 dikurangi 0,5 berarti TB-nya yaitu 162,5. Ditambah D1. D1 itu apa? D1 itu adalah frekuensi kelas modus. Ya, D1 itu adalah frekuensi kelas modus. Kelas modus berapa? 10 dibagi frekuensi kelas modus 10 ditambah D2. D2 ini adalah frekuensi kelas modus atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. 10 dikurangi 6 berapa? 4 ya. Oh, maaf. Di sini kasih keterangan aja D1. D1 ini adalah selisih ya, selisih ke frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, jadi D1-nya itu kan 10 dikurangi 6. 10 kurangi 6 berapa nih? 4 ya. Berarti di sini 4 dibagi 4 plus D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. 10 kurangi 8 yaitu 2, berarti ditambah 2. Nah, dikalikan sama panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? Jadi kita hitung dari 163 sampai 165, yaitu 163, 164, 165, berarti panjang kelasnya yaitu 3. Nah, berarti 162,5 ditambah, ini tadi 4 per 6 ya, karena 4 tambah 2, 4 per 6 dikalikan 3. Nah, ini kita coret-coret, di sini 2, 4 dibagi 2 itu 2, berarti 162,5 ditambah 2 berarti 164,5, maka jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini kita mencari desil ya. Desil itu adalah apa sih? Jadi desil itu adalah pembagian data menjadi 10 bagian yang sama. Ya, jadi desil adalah pembagian data menjadi 10 bagian yang sama. Jadi kalau misalkan kita mau mencari desil ke-8 berarti D8. DI dulu ya. Rumus dari DI yaitu I per 10 dikalikan sama N. Ya, kan ada desil, ada kuartil. Kalau kuartil itu pembagian data menjadi 4 bagian yang sama. Kalau desil menjadi 10 bagian yang sama. Nah, kalau yang ditanyakan desil ke-8 berarti D8. D8 berarti 8 per 10 dikalikan sama banyaknya data. Nah, banyaknya data mana? Nah, ini adalah banyaknya data. Banyaknya data ada 30. Kita coret-coret 3. 24. Berarti nanti dia data ke 24. Nah, untuk mencari desil nanti kita butuh yang namanya frekuensi kumulatif. FK, frekuensi kumulatif ya. Jadi ini kan frekuensinya kelas pertama kan dia 5 ya. Kemudian kita jumlahkan 5 tambah 6 itu 11. Kita jumlahkan lagi ke sini. 11 tambah 7 itu 18. 18 tambah 5 23. 23 tambah 4 27. 27 tambah 3 itu 30. Nah, sekarang kita untuk mencari desil ke-8 harus tahu posisinya atau letaknya. Nah, desil ke-8 tadi kan data ke-24. Data ke-24 berarti posisinya ada di sini. Gitu, karena kan atasnya ini kan sampai 23 ya, sedangkan di sini kan berarti 24, 25, 26, 27 terakhirnya. Jadi, untuk menghitung desil, DI, rumusnya apa? DI ini adalah rumusnya TB ditambah I per 10 dikalikan N dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya di sini dibagi sama F si desil ya, dikalikan sama panjang kelas. Nah, TB ini apa? TB ini adalah ini FK sebelum ya, FK sebelum. Nah, desil ke-8 D8, TB-nya itu berapa? Tadi kan dia letaknya di sini ya. TB itu tepi bawah, jadi 66 dikurangi 0,5 yaitu 65,5. Kemudian ditambah I per 10 kali N, tadi kan udah kita hitung nih desil ke-8, hasilnya kan 24. Berarti langsung aja ini 24 dikurangi FK sebelumnya, jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Sebelum kelas desil kan frekuensi kumulatifnya ini, yaitu 23.
23 dibagi frekuensi kelas desil. Frekuensi kelas desilnya itu berapa? Nah, frekuensi kelas desilnya adalah 4, berarti dibagi 4 dikalikan panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? Kita hitung dari 66 sampai 69, yaitu 66, 67, 68, 69. Berarti panjang kelasnya 4. Udah, sekarang tinggal kita hitung aja. Ini kita coret ya. Nah, 24 dikurangi 23 kan 1, berarti 65,5 ditambah 1 sama dengan 66,5. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 28. Varian dari data. Nah, ini adalah data tunggal. Yang dicari adalah variannya. Rumus dari varian itu apa? Nah, varian lambangnya kan seperti ini ya. Varian itu rumusnya adalah sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi sama N gitu ya. Jadi untuk mencari varian kita butuh dulu yang namanya X bar. X bar ini adalah rata-rata. Nah, rata-rata berarti kan tinggal kita jumlahkan semua data dibagi sama banyaknya data. Nah, rata-ratanya berarti berapa nih? Berarti 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 dibagi sama banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dibagi sama 7. Nah, oke, kita jumlahkan aja yang atas. Nah, kita cari yang mudah dijumlahkan nih. Ini kayak ini, 3 tambah 7 ini 10. Kemudian 15 tambah 5 ini 20. 9 tambah 11 itu 20. Ditambah yang terakhir sendirian itu 13 per 7. Nah, 20 tambah 20, 40, 50 berarti 63. 63 dibagi 7 yaitu 9. Berarti rata-ratanya 9. Nah, sekarang tinggal kita cari variasinya. X dikurangi X bar kuadrat. X-nya ini kita jumlahkan ya satu per satu ya. Berarti dari 3. Berarti 3 dikurangi rata-ratanya 9. Kuadrat ditambah terus ini 5 kurangi 9 kuadrat. Ditambah 7 kurangi 9 kuadrat. Ditambah 9 dikurangi 9 kuadrat ditambah 11 kurangi 9 kuadrat ditambah 13 dikurangi 9 kuadrat ditambah 15 dikurangi 9 kuadrat dibagi sama banyaknya data tadi ada 7. Nah, oke, sekarang kita hitung 3 dikurangi 9 itu kan min 6, negatif dikuadratin nanti jadi positif ya. Min 6 dikuadratin 36, berarti 36 ditambah 5 kurangi 9, 4 kuadrat 16 tambah 7 kurangi 9, 2 kuadrat 4 ditambah 0 ditambah 11 kurangi 9, 2 kuadrat itu 4 ditambah 13 kurangi 9, 4 kuadrat 16 ditambah 15 dikurangi 9 6 kuadrat 36. Ini ada yang terlewat nggak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totalnya 7 ya. Udah dibagi sama 7. Nah, sekarang kita jumlahkan aja nih. Jumlahnya juga sama kayak tadi ya. Ini kayak misalkan seperti ini nih. 36 tambah 4. Ini kita jumlahkan dulu aja ya, mudah. 36 tambah 4 itu 40. 36 tambah 4 ini 40. Kemudian tinggal 16 tambah 16 32 dibagi sama 7. Nah, jadi 80 tambah 32. 80 tambah 32 yaitu 112 dibagi sama 7. Maka hasilnya adalah 16. Nah, jawabannya adalah yang A. Nah, oke, tinggal nomor 29 sama 30. Oke, nah sekarang lanjut ke soal nomor 29. Sebuah mata uang logam dan sebuah dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 24 kali. Frekuensi harapan munculnya. Nah, frekuensi harapan kejadian A atau FHA itu rumusnya adalah peluang kejadian A dikalikan sama K. K ini adalah banyaknya ya. Banyaknya lemparan atau banyaknya suatu kejadian. Nah, ini kan sebuah mata uang logam sama dadu. Mata uang logam itu kan dia sisinya ada 2 nih. Sisinya ada 2, yaitu angka sama gambar gitu kan. Jadi nanti ada 2 kemungkinan. Sedangkan sebuah dadu itu kan sisinya ada 6. Sisinya ada 6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, frekuensi harapan munculnya sisi uang pada uang logam. Nah, ini kata-katanya ada yang salah ya. Misalkan muncul sisi gambar atau sisi angka gitu ya. Ini harus diganti. Frekuensi harapan munculnya sisi angka, misalkan pada uang logam, itu kan dia kalau uang logam dilempar sekali itu kan kalau yang munculnya apa kan pasti salah satu sisi ya, nggak mungkin dua-duanya muncul. Berarti kan dia peluangnya di sini kan dia setengah ya, setengah. Dan pada mata dadu bilangan prima. Nah, mata dadu bilangan prima itu apa aja? Kan tadi mata dadu ada 6 sisi nih. Nah, 6 sisi ini yang bilangan prima itu angka 2, 3 sama 5. Nah, berarti kan peluangnya ini yaitu 3 ya, 3/6. Udah tinggal kita kalikan aja ya. Berarti peluang munculnya kejadian A tadi, A adalah munculnya sisi dan dadu bilangan prima ya. Berarti peluangnya itu adalah setengah dikalikan ini 3/6. 3/6 itu kan setengah juga. Berarti setengah dikalikan setengah adalah 1/4. Nah, berarti frekuensi harapannya tadi peluangnya itu ketemu 1/4 dikalikan sama frekuensi atau banyak ulangannya nih. Dia dilempar sebanyak 24 kali, berarti dikalikan 24. Oke, tinggal kita perkecil aja. Ini sama aja dengan 24 dibagi 4, yaitu 6. Maka jawabannya yang A. Nah, soal terakhir nomor 30. Nilai rata-rata ulangan matematika 34 siswa adalah 74. Jika nilai rata-rata ulangan matematika putra 72 dan putri 78, maka banyaknya siswa putra adalah, nah ini menggunakan rumus gabungan ya, rata-rata gabungan. Siswa putra ini kita misalkan sebagai apa ya, laki-laki aja ya, L ya, sedangkan putri ini perempuan, P. Nah, nilai rata-rata matematika 36 siswa. Jadi, kalau kita jumlahkan laki-laki sama perempuan itu totalnya ada 36. Dan rata-ratanya itu 74. Ini berarti rata-rata antara laki-laki dan perempuan, berarti X gabungannya. X gabungannya adalah 74. Jika nilai rata-rata ulangan siswa putra itu 72, berarti X putra tadi kita misalkan L ya, laki-laki aja ya, XL adalah 72 dan rata-rata yang perempuan itu adalah 78. Yang ditanyakan adalah banyaknya siswa putra, berarti N-nya ini berapa? Berarti N laki-laki ada N perempuan gitu ya. Nah, oke, rata-rata gabungan X gap. Nah, rumusnya apa? Rata-rata X gap yaitu X bar 1 dikalikan N1 ditambah X bar 2 dikalikan N2 dibagi sama N1 plus N2. Nah, ini rata-rata gabungannya itu adalah 74. Nah, N1 ini kita anggap sebagai laki-laki deh. Rata-ratanya berapa? 72. Berarti 72 dikalikan N laki-laki ditambah X barnya perempuan itu 78 dikalikan N perempuan dibagi N laki-laki tambah N perempuan. Oke, ini tinggal kita kalikan aja nih ke sini ya. Kalau dikalikan jadinya kan 74 dikalikan N laki-laki plus N perempuan sama dengan 72 N laki-laki ditambah 78 N perempuan. Nah, ini kita kalikan nih ke sini. Jadi 74N laki-laki ditambah 74N perempuan sama dengan 72N laki-laki ditambah 78N perempuan. Nah, sekarang kita gabungkan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini kan pindah ruas berarti. Jadi 74 dikurangi 72 berarti 4 laki-laki. 4N laki-laki sama dengan perempuan sama ke sana. 78 kurangi 4N perempuan. Nah, kalau dia dibandingkan 72 dikurangi laki-lakinya tadi 74 kurangi 72 ini 2 ya, berarti 2. Nah, kalau dibandingkan berarti N laki-laki pindah ke sini dibanding N perempuan sama dengan 4/2. Atau dengan kata lain N laki-laki dibagi N perempuan itu 2/1. Kalau yang ditanyakan adalah banyaknya siswa laki-laki,
banyaknya siswa laki-laki ini ya, banyaknya siswa laki-laki kan perbandingannya 2:1 nih. Jadi N laki-laki tambah N perempuan itu kan tadi ada 36. Nah, kalau yang dicari adalah laki-laki kan perbandingannya 2 nih, berarti 2 per totalnya ini 3 dikalikan 36. Udah gini aja. Nah, 12 dikalikan 2 yaitu 24. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu. Nah, oke, bisa difahami ya. Yang belum paham bisa diulangi lagi, diputar lagi videonya. Semoga bermanfaat. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.